Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Halo semuanya, semuanya, perkenalkan nama aku Haira Dwi Maulida dan ini ada teman aku. nama aku Devtatlen Sabrina. Di sini kita akan membahas tentang searching element in array untuk memenuhi mata kuliah algoritma dan Pemrograman. ya. Diam aja. Yang pertama itu ada pengertian dari searching element in array sendiri, yaitu menemukan apakah suatu nilai tertentu ada di dalam array dan jika ada pada posisi indeks berapa nilai tersebut berada. Dalam C++ ini sering dilakukan dengan membandingkan elemen satu persatu dalam array hingga menemukan yang dicari. Contoh-contohnya ini seperti kehidupan sehari-hari bisa ya, kayak misalkan saya memiliki rak yang berisi berbagai judul. Saya ingin mencari buku judul yang berjudul Rindu by Tereli. Saya akan memeriksa satu persatu dari kiri ke kanan, melihat sampul bukunya sampai saya menemukan apa yang saya cari. Ini serupa dengan pencarian linear dalam array memeriksa setiap elemen satu persatu. Metode dalam search elemen in array sendiri itu ada yang pertama metode linear. Metode linear ini adalah metode paling sederhana di mana setiap elemen dalam array diperiksa satu persatu dari indeks pertama hingga akhir sampai ditemukan nilai yang cocok. Jika ditemukan, program akan mengembalikan indeks elemen tersebut. Jika tidak ditemukan hingga akhir, maka dianggap data tidak ada. Nah, implementasi linear search dalam C++ sendiri itu ada berisi angka-angka seperti 8, 12, 17, 3, 25, dan 9. Semisalnya, kita ingin mencari angka 25. Program akan memeriksa dari elemen pertama hingga akhirnya menemukan angka 25 dan mencetak bahwa data ditemukan di indeks keempat. Selanjutnya itu ada metode binary. Metode binary ini metode lebih efisien daripada linear search, namun memiliki syarat khusus yaitu data dalam array harus sudah dalam keadaan terurut, baik menaik maupun menurun. Prosesnya itu dimulai dengan mencari nilai tengah array, lalu membandingkan apakah nilai yang dicari lebih kecil atau lebih besar dari nilai tengah tersebut. Jika lebih kecil, pencarian akan dilanjutkan ke bagian kiri atau elemen-elemen sebelumnya. Tapi jika bagian lebih besar, pencarian diteruskan ke bagian kanan atau elemen-elemen setelahnya. Ini contoh implementasi dari metode binary dalam C++ itu. Semisalnya, kita mempunyai array yang berisi angka tapi sudah berurut, semisalnya 3, 8, 12, 17, dan 25, 30 dan ingin mencari angka 25 dalam program tersebut. Program akan memulai dengan melihat angka di tengah yaitu 12. Karena 25 lebih besar daripada 12, program akan mencari di bagian kanan antara 17, 25, dan 30 dan dalam beberapa langkah langsung menemukan angka 25. Selanjutnya ada jenis-jenis searching element. Yang pertama itu ada linear search. Ini tuh jenis-jenisnya kayak cara paling sederhana mengecek satu persatu dari awal sampai akhir array, tidak membutuhkan data yang terurut, dan yang terakhir cocok untuk array kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, di sini ada cara kerja searching elements. Yang pertama tuh memulai indeks ke 0. Terus yang kedua membandingkan setiap elemen array dengan nilai yang dicari. Yang ketiga, jika cocok kembalikan indeks elemen. Lalu yang keempat, jika tidak ditemukan hingga akhir array, tampak pesan tidak ditemukan. Lalu ada jenis-jenis searching elements yang binary search. Pertama, lebih cepat dari linear search, tapi hanya digunakan jika array sudah terurut. Terus yang kedua tuh setiap langkah membagi ruang pencarian menjadi dua bagian. Lalu cara kerja search elements di sini tuh yang pertama tentukan indeks awal yaitu low dan yang akhir high. Terus yang kedua tuh hitung titik tengah. Ketiga, bandingkan nilai di tengah dengan nilai yang dicari. Yang keempat, jika cocok kembalikan indeksnya. Jika
nilai di tengah lebih besar, cari dari kiri. Jika lebih kecil, cari dari kanan. Ulangi hingga data ditemukan atau ruang pencarian habis. Perbandingan penggunaannya tuh linear search cocok digunakan untuk array yang belum terurut atau array yang berukuran kecil karena implementasinya sangat sederhana. Sedangkan binary search lebih efisien untuk array besar, sudah terurut karena jumlah perbandingan yang dilakukan jauh lebih sedikit. Namun, karena binary search mensyaratkan data terurut, kadang kita perlu melakukan pengurutan terlebih dahulu sebelum mencari, yang berarti menambahkan langkah tambahan dalam proses. Nah, di sini kesimpulan dari semuanya, yaitu search dalam array merupakan kemampuan dasar, namun penting dalam pemrograman ini. Pemahaman terhadap dua metode utama, linear search dan binary search, membantu kita dalam memilih pendekatan yang lebih tepat, tergantung pada kondisi data. Linear search lebih fleksibel tapi lambat, sementara binary search lebih cepat namun membutuhkan array terurut. Dalam praktiknya, kita sering memulai dengan linear search karena masalah sederhana dan menggunakan binary search untuk data besar yang terstruktur. Nah, sekarang karena sudah kita paparkan materi tentang searching element in an array, kita akan mencoba untuk codingnya ya, teman-teman. Yang pertama itu kita masukin kayak biasa ya, kita masukin karena ini udah pakai C++ ya, bahasa C++. Include seperti biasa. Include. Nah, di sini pakai IOStream. Terus using namespace seperti biasa ya. Kejauhan, Pak. Nggak apa-apa ini mas, pasti mah nggak bakal kehitung. In Salah. Kurawal. Nah, ini selanjutnya kita akan apa ya, kayak apa sih namanya tuh, memasukkan inisialisasi array seperti in data. Kita memakai in data Kurawal. bukannya. Terus ini sama dengan masukin angka-angka yang sudah terurut. 8, 12, 20, 25. Nah, terus titik koma. Buat lagi Kita akan memakai salah, ini agak tipe ya. Data in selanjutnya itu untuk jumlah. Sini pakai size of itu datanya ya guys, dalam kurung data. Atau Size of ini pakai in lagi. Ini untuk mencari. Selanjutnya kita pakai boolean untuk tahu ini tuh true atau false ya. Untuk
no. Ditemukan, karena kita harus mencari tahu ini tuh hasilnya benar atau salah ya gitu. False seperti itu. Nah, kalau udah seperti ini, kita meminta program untuk menginput dari penggunanya. Nah, di sini kita memakai cout ya guys, untuk memasukkan Angka yang ingin dicari. angka yang ingin Anda cari, misal gitu. Nah, sini harus Jangan lupa masukin SIN. SIN-nya ya, teman-teman. SIN untuk Cari. mencari. Udah, Lanjut. dari situ. Aku dong mau. Nah, dilanjut sama teman aku, sama Devta. Di sini proses pencarian menggunakan metode linear ya guys. Pertama tuh masukin for dalam kurung ada Ini nih, nah, in i sama dengan 0 kurang dari jumlah kurung langsung masukin if. Kita pakainya kayaknya nggak ada ininya deh. Nih, di jumlah nggak ada titik koma. Ini kurang titik koma. Nah, Ini nih titik koma di di jumlah. di sini. Ya, di sini di samping jumlah. Nih. Oh iya, sorry. Nah, ini if masukin data A sama dengan cari titik kurung bikin lagi cout kurang dari cari ditemukan pada Ini masih apa? ya Indeks K-nya salah. KS ke ini kayak nggak usah deh nih. bentar. Tutup kurung buat nutup itu paket tuh. Tadi ada O-nya, ada nolnya. Oh iya ke bawah, sorry. Kemudian lalu Ini dari keluaran loop-nya ya. Kalau sudah ditemukan gitu, misal. Ini salah nih. lanjut. Ini untuk opsinya kalau misalkan
tidak ditemukan angka-angkanya. Lanjut, jika tidak ditemukan angkanya, kita pakai if si out kurang dari angka kurang dari cari ini tidak kan dan Array AC. maaf ya tangannya udah gini, kita Ini penutupnya deh. penutup press. Coba kita save dulu ya teman-teman. Save. Lah. Mana ke bawah. Ya. Ctrl S Lalu di run. Masukkan angka yang ingin Anda cari. Semisal aku ingin mencari angka 12 ya. Cari angka 12. Apakah ada? Angka 12 ditemukan pada indeks kedua. Nah, semisal ulang nih. Di clear, kita running ulang dulu. Cari angka yang nggak ada di situ. Ini X dulu coba. Udah nggak apa-apa. Kita mau cari angka berapa ya? 10 karena ya. nggak ada di situ, kita coba lihat. Nah, angka 10 tidak ditemukan dalam array. Ini kita pakai metode linear search ya, teman-teman. Segitu aja mungkin dari pemaparan materi dan coding kita untuk hari ini. Kurang lebihnya Mohon maaf. wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.